Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan limpahkan atas kita, dan pada pagi hari ini kita bersyukur bisa merayakan Natal bersama-sama, di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia menyelamatkan kita umat manusia. Dan oleh sebab itu mari kita bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita menyambut kelahiran Kristus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih-Mu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih itu, dan kami mau mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sungguh percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menyembah Dia Raja di atas segala raja. Lalu mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sambut ya Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk
untuk selamat. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, oh, sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Dia, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Raja segala raja. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagunkan, layak dimuliakan. Raja kami, Raja yang agung, kami sembah Engkau Yesus, Yesus yang mulia, Yesus yang perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami tinggikan Engkau Raja kami, Allah yang telah lahir, Yesus Kristus Raja damai, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami terus memuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi.
Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami terus menyembah Engkau, kami terus memuji Engkau, kami terus meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Mari kita katakan bersama-sama, sambutlah Dia. Mari kita siarkan berita dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Haleluya. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai
siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggelegar. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya. Hai, siarkan di gunung. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami umat manusia. Engkau lahir di kandang domba yang hina untuk membawa damai sejahtera dan keselamatan bagi umat manusia. Memberikan terang di dalam kegelapan dan menerangi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus, kami terus menyembah Engkau Raja. Malam kudus, sunyi senyap, dunia
kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu Bapa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang mengurapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat merayakan hari Natal bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat pada hari ini. Puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kuasa-Nya dan damai-Nya yang terus nyata dalam kehidupan kita. Khususnya kita baru saja melewati masa-masa yang sulit, yaitu waktu kita diperhadapkan kepada pandemi COVID-19. Tapi sungguh pada hari ini kalau kita bisa merayakan hari Natal, maka itu adalah karena kasih-Nya yang terus nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah diambil dari kisah mengenai orang Majus yang datang menyembah Sang Raja, yaitu dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain dalam Matius pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, saya akan mulai dengan bertanya, siapakah orang Majus itu? Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dalam Alkitab, baik Matius, Markus, Lukas, mencatat mengenai beberapa orang yang ada, yang kita bisa biasanya di tokoh-tokoh yang ada di sekitar kelahiran Yesus itu adalah tokoh-tokoh yang biasanya dibahas dalam khotbah-khotbah Natal. Dan pada Natal kali ini dengan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, ini secara khusus membahas mengenai orang Majus. Siapakah orang Majus? Pada tahun 1857, pendeta John Henry Hopkins Jr. mempopulerkan orang-orang bijak yang membawa hadiah mereka kepada Yesus ketika dia menggubah atau mengarang lagu terkenal We Three Kings of Orient Are untuk kontes Natal di General Theological Seminary di New York City. Saya akan membacakan lirik dari We Three Kings of Orient Are dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan Kami Tiga Raja. Kami tiga orang Majus. Kami pun berjalan terus ikut bintang yang gemilang dari Raja Kudus. Lahir Sang Raja yang mulia, Maha Kuasa atas dunia. Kuberi kini emas yang murni, gunah mahkotanya. Aku pun memberikan kemenyan, lambang doa serta iman, hormat bagi yang tertinggi, Sang Kristus dan Tuhan. Mur yang pahit kuberi, lambang derita, duka pedih, dan gambaran dari korban rajaku kan mati. Anugerah, agunglah kebangkitannya, Raja Tuhan dan korbannya. Haleluya, haleluya, di bumi dan di surga. Dan kemudian baitnya, chorusnya atau refrennya itu adalah, oh bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Itu adalah lirik dari We Three Kings atau Kami Tiga Raja. Nah, orang Majus di dalam
komentari yang Matthew Henry yang dicatat dalam Alkitab Sabda mengatakan bahwa orang Majus adalah cendekiawan. Mereka berurusan dengan ilmu-ilmu yang memerlukan penyelidikan yang seksama. Dalam tradisi gereja Roma disebutkan bahwa orang-orang Majus ini berjumlah 3 orang. Meskipun salah seorang penulis klasik mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 14 orang. Dan mereka adalah raja-raja. Juga bahwa jasad mereka dikuburkan di Köln atau di Jerman. Dan karena itulah mereka dijuluki 3 raja dari Köln. Mereka datang dari timur. Orang Majus ini datang dari timur yang terkenal dengan tenung mereka. Tanah Arab di sebelah tanah timur, sedangkan bangsa Arab sering disebut orang-orang dari sebelah timur. Kemudian persembahan yang mereka bawa waktu mereka datang mencari raja orang Yahudi adalah merupakan hasil dari negeri mereka. Nah, kemudian apa yang membuat orang Majus ini menempuh jarak yang jauh untuk datang menyembah raja orang Yahudi? Di negeri mereka yang terletak di timur, mereka telah melihat bintang yang luar biasa yang belum mereka pernah lihat sebelumnya. Mereka percaya bahwa bintang ini merupakan petunjuk bahwa lahir seorang yang luar biasa di tanah Yudea. Yang di atasnya bintang itu nampak berhenti agak rendah di langit. Seperti sebuah komet atau lebih mungkin sebuah meteor. Penampakan ini begitu berbeda daripada biasanya sehingga mereka menyimpulkan bahwa benda langit ini menandakan sesuatu yang tidak biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang Majus ini, alasan orang Majus, kemudian orang Majus ini menempuh jarak yang jauh dan datang untuk mencari raja orang Yahudi berdasarkan bintang yang mereka lihat. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang, kita tahu bahwa Allah berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Dan dalam Alkitab, berbagai cara yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan rencananya dan kehendaknya bagi umat manusia, bagi orang-orang pilihannya adalah kadang-kadang Allah berbicara melalui penglihatan. Kadang-kadang Allah berbicara melalui mimpi. Kadang-kadang Allah berbicara melalui nubuat atau perkataan nabi. Kemudian kadang-kadang juga Allah berbicara melalui perintah yang disampaikan oleh hakim yang dipilih oleh Allah, hakim Israel dan para raja Israel. Kemudian ada Allah berbicara langsung, di mana tokoh-tokoh Alkitab kita mendengar bahwa mereka mendengar suara Allah secara langsung. Kemudian juga ada cara Allah berbicara kepada kita melalui tanda-tanda yang ada di alam semesta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu mengenai yang biasa kita sekarang mengenai ramalan cuaca. Bahwa cuaca yang ada di dunia ini bisa diramalkan. Contoh, kalau saya ingin pergi, ya beberapa waktu yang lalu sebelum saya berangkat ke Turki bersama Bu Naomi, saya selalu aktif melihat ramalan cuaca mengenai udara yang ada di Turki pada tanggal 15 sampai 25 November. Dan karena saya tahu ramalan mengenai cuaca, apakah hujan, apakah salju, apakah panas atau dingin, maka akhirnya kami bisa mempersiapkan pakaian apa yang dibawa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga tahu kadang-kadang contoh ada gempa bumi, kemudian ada alarm dari pemerintah bahwa hati-hati ada berpotensi tsunami. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini juga menunjukkan hal-hal yang akan terjadi. Dan orang Majus ini melihat tanda-tanda, melihat rencana Allah dan kehendak Allah berdasarkan bintang yang mereka lihat. Nah, kita akan lebih lanjut maju ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Pertanyaan berikutnya yang saya mau tanyakan adalah, yang kita bisa tanyakan, apa sih persembahan yang dibawa oleh orang Majus ini? Persembahan apa yang dibawa oleh orang Majus ini dan apa kepentingan dari persembahan orang Majus ini bagi Tuhan Yesus Kristus dan bagi kita orang-orang Kristen? Para sarjana dan teolog Alkitab menawarkan berbagai interpretasi tentang arti dan pentingnya emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Yesus menurut Injil Matius. Barang-barang yang berharga ini adalah hadiah standar untuk menghormati raja atau dewa di dunia kuno. Emas sebagai logam mulia, kemenyan sebagai parfum atau dupa, dan mur sebagai minyak urapan. Ketika ketiga benda yang sama ini nampaknya termasuk di antara hadiah yang dicatat dalam prasasti kuno yang dipersembahkan oleh Raja Seleucus II
Kalinikus kepada dewa Apollo di kuil di Miletus pada tahun 243 sebelum Masehi. Kemudian, kitab Yesaya ketika menggambarkan pemulihan gemilang Yerusalem menceritakan tentang bangsa-bangsa dan raja-raja yang akan datang dan membawa emas dan kemenyan dan akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan yang dicatat dalam Yesaya pasal 66. Meskipun Injil Matius tidak mencantumkan nama atau jumlah orang Majus, banyak orang percaya bahwa jumlah pemberian itu adalah menyebabkan tradisi yang mempercayai bahwa ada 3 orang Majus. Nah, persembahan orang Majus ini adalah gambaran rohani tentang Yesus. Emas mewakili kerajaannya, kemenyan simbol peran imamatnya, mur membayangkan kematian dan pembalsemannya. Sebuah interpretasi yang dipopulerkan lagu Natal yang terkenal dengan Kami Tiga Raja atau We Three Kings yang ditulis oleh pendeta John Henry Hopkins. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat apa sih yang dipersembahkan oleh orang Majus. Emas, persembahan emas yang dibawa. Jadi ada 3 jenis persembahan yang dibawa oleh orang Majus kepada bayi Yesus. Yang menarik bahwa seorang terkemuka diperkirakan bahwa orang Majus ini adalah orang yang ahli dalam perbintangan, tetapi mereka juga adalah sebenarnya raja-raja dari timur. Seorang yang punya jabatan tinggi datang menempuh jarak yang jauh dan mempersembahkan 3 persembahan. Persembahan yang pertama adalah emas. Dan waktu orang Majus ini mempersembahkan emas, ini adalah persembahan kepada Yesus sebagai raja. Kemudian yang kedua, kemenyan. Persembahan yang kedua yang dibawa adalah kemenyan, persembahan kepada Yesus sebagai imam. Kemudian mur, ini menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang Majus yang bukanlah bangsa Israel, bukan orang Yahudi, yang datang hanya oleh karena tanda bintang besar yang mereka lihat, tapi mereka bisa datang membuat 3 persembahan ini, dan 3 persembahan ini adalah menyatakan siapakah Yesus dalam peran Yesus, bahwa dia adalah raja, dia adalah imam, dan dia juga akan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada bagian yang berikut yang akan menjadi perenungan kita dalam merayakan Natal. Tema tahun ini, tahun 2022 adalah bahwa mereka kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Yang kita bisa pelajari dari orang Majus, hal bahwa orang Majus ini, bagaimana iman mereka menyambut sang raja. Dinyatakan dalam perkataan bahwa maka mereka berjalan pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, mari kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Hal orang Majus pulang ke negerinya melalui jalan yang lain itu adalah tindakan ketaatan orang Majus kepada Allah. Perhatikan, dalam ayat 12 bagian A, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Diperkirakan bahwa orang-orang Majus ini diperingatkan oleh Allah melalui mimpi. Melalui penyataan ilahi, ada yang beranggapan bahwa hal ini mengisyaratkan bahwa mereka meminta nasihat dari Allah. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka orang Majus itu kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari satu kalimat ini, bahwa orang Majus itu kembali ke negerinya melalui jalan yang lain, ini menunjukkan mengenai iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Majus adalah orang yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan, mungkin belum pernah bersentuhan, belum pernah ada perjumpaan dengan orang-orang Yahudi, tetapi melalui tanda bintang, iman mereka, tanda bukti dari iman orang Majus ini adalah bahwa iman mereka yang begitu kuat untuk menaati Allah sekalipun mereka bukan bagian dari orang Yahudi. Hanya melalui bintang. Itu sebabnya ada satu ayat mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu percaya sekalipun kamu belum melihat. Orang Majus ini belum melihat tapi mereka percaya. Iman mereka kemudian menempuh jarak yang jauh untuk datang
ke Bethlehem. Kemudian setelah mempersembahkan kurban dikatakan bahwa iman mereka nampak. Iman mereka yang mempercayai dan melangkah dengan iman hanya karena melihat bintang. Kemudian setelah mereka selesai mempersembahkan persembahan kepada bayi Yesus Sang Raja itu, kemudian dikatakan bahwa mereka diperingatkan oleh Allah dalam mimpi. Berarti mereka adalah orang yang peka kepada suara Allah. Dan waktu diperingatkan dalam mimpi untuk jangan kembali ke Herodes, maka dikatakan bahwa mereka kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan 4 bukti dari iman orang Majus dalam menyambut Sang Raja. Dan kiranya kita belajar dari iman orang Majus ini dalam menyambut Sang Raja pada tahun ini. Supaya waktu kita masuk kepada tahun 2023, kita menjalani iman kita sebagai orang yang taat, sebagai orang yang beriman. Yang pertama adalah dalam hal iman orang Majus dalam menyambut Sang Raja, yaitu bahwa orang Majus ini mempercayai Yesus sebagai Raja orang Yahudi berdasarkan tanda bintang yang mereka lihat. Kemungkinan besar orang-orang Majus ini belum pernah membaca kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena dalam kitab Perjanjian Lama itu banyak membahas, banyak nubuatan mengenai Mesias yang akan datang, mengenai Mesias yang akan lahir. Orang Majus ini kemungkinan besar belum pernah membaca belum pernah membaca nubuatan-nubuatan Nabi ini. Tetapi orang Majus mempercayai Yesus sebagai Raja orang Yahudi berdasarkan tanda bintang yang mereka lihat. Mereka tidak perlu, ini bicara mengenai itu yang sebabnya ada ayat mengatakan bahwa jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Bicara mengenai iman bicara mengenai kepercayaan walaupun kecil, itu bisa berdampak yang luar biasa. Orang Majus ini tidak perlu ada mujizat yang spektakuler. Tidak perlu dengarkan mungkin suara gemuruh dari Allah, tetapi hanya melihat bintang. Mereka mempercayai bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Itu sebabnya mereka menempuh jarak yang jauh dan rela mengadakan perjalanan ke Bethlehem. Bayangkan bahwa mereka ini orang Majus ini adalah orang-orang ahli-ahli astronot, orang yang berpendidikan dan diperkirakan mereka adalah raja-raja. Mereka rela menempuh jarak yang jauh. Kemudian datang menyembah Raja orang Yahudi. Kemudian yang kedua, iman orang Majus menyambut Sang Raja, yaitu dalam hal bahwa dikatakan berjalan melalui jalan yang lain. Iman dan perjuangan orang Majus untuk melakukan perjalanan jauh untuk mencari Raja orang Yahudi. Melihat bintang yang besar di langit, dan waktu mereka melihat bintang itu menandakan bahwa ada seorang besar yang akan lahir, dan orang yang besar, orang penting yang akan lahir ini ada di daerah Israel, akan terjadi di Bethlehem. Dan raja-raja ini, orang berpendidikan ini, orang-orang kaya ini rela berjuang menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan iman kita perlu dibayar oleh pengorbanan. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen, dan kemudian karena kita berpikir bahwa kita orang Kristen, maka perjalanan hidup kita seperti jalan tol yang mulus, yang tidak ada kendala, maka itu adalah hal yang salah. Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku? Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku dan mau menjadi muridku? Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Orang Majus rela berkorban, berjuang menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari Raja orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, iman orang Majus ini dibuktikan dalam tindakan penyembahan yang ditunjukkan dengan cara apa? Bapak Ibu membaca Matius pasal 2, dikatakan bahwa orang Majus ini, mereka datang menghadap bayi Yesus yang sedang terbaring dalam palungan di kandang hewan. Bahwa mereka bersukacita dengan sukacita yang melimpah, itu yang pertama. Waktu mereka melihat bayi Yesus yang dilihat bintangnya, dan bintangnya itu menandakan bahwa bayi Yesus ini adalah Raja orang Yahudi, orang besar.
Mereka melihatnya dengan bersukacita, dan sukacita mereka itu dikatakan bersukacita dengan sukacita yang melimpah. Pertama. Yang kedua, mereka kemudian sujud dan menyembah kepada Yesus. Mereka mungkin berlutut sampai kemudian kepalanya sampai di tanah, dan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Kemudian yang mereka lakukan yang ketiga adalah mempersembahkan harta mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tadi saya sudah mengatakan dengan singkat bahwa emas yang dipersembahkan orang Majus adalah persembahan kepada Yesus sebagai Raja. Kemudian kemenyan, persembahan kepada Yesus sebagai imam. Dan kemudian mur, menubuatkan persembahan kepada Yesus untuk menubuatkan penderitaan dan kematiannya. Jadi orang Majus ini menyatakan imannya kepada sang Raja melalui tindakan yang menyembah, tindakan yang bersukacita, dengan sukacita melimpah dan mempersembahkan harta mereka. Kemudian yang keempat, iman orang Majus ini ditunjukkan dalam hubungannya berkaitan dengan Herodes. Ingat bahwa waktu mereka datang, dan mungkin mengapa kemudian orang-orang membawa orang Majus ini bertemu dengan Herodes. Karena mereka adalah orang-orang berpendidikan, orang yang kaya, dan mereka ada diperkirakan adalah raja-raja. Waktu mereka datang, dan pasti cara mereka berpakaian orang akan melihat bahwa ini orang penting, dan dibawa menghadap Herodes. Dan waktu menghadap Herodes tanyakan, apa tujuan kalian datang ke negeriku? Gitu. Nah Bapak Ibu, kemudian kita tahu orang Majus mengatakan, kami datang untuk menyembah raja orang Yahudi yang baru lahir, karena kami melihat bintangnya. Kemudian Bapak Ibu tahu kisah itu, bahwa Herodes memanggil ahli-ahli Taurat dan suruh mengecek nubuatan-nubuatan para nabi. Dan ternyata ahli-ahli Taurat atau tokoh-tokoh agama mengatakan betul dinubuatkan oleh nabi bahwa sang Mesias akan lahir, raja orang Yahudi akan lahir. Dan kemudian Herodes mengatakan kepada orang Majus ini, silakan pergi kalian cari, ikuti bintangnya, ikuti bintang yang menuntun kalian kepada tempat di mana raja orang Yahudi itu lahir. Dan kalau kalian sudah menemukannya, kembali kepada saya supaya saya juga datang untuk sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi orang Majus ini menyatakan imannya dengan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Herodes. Ingat bahwa Raja Herodes mengatakan, pergi dan lihat, kalau kamu menemukan, kembali kepadaku, beritahukan kepadaku, dan aku juga akan datang menyembah. Tindakan orang Majus yang tidak menaati perintah dan permintaan dari Herodes, raja orang Yahudi, adalah tindakan iman dan tindakan ketaatan. Dan hal mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain, bicara mengenai tindakan iman dan ketaatan kepada raja orang Yahudi yang baru lahir tersebut. Hal orang Majus menolak untuk kembali ke Herodes, tidak menaati perintah Herodes, maka mereka orang Majus ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan upah dari Herodes. Bisa saja sebenarnya bahwa perjumpaan orang Majus ini dan Herodes bisa terjadi, ada terjadi transaksi bisnis, di mana orang Majus bisa melaksanakan bisnis di daerah Israel, karena Herodes adalah raja orang Yahudi pada saat itu. Ada potensi-potensi, ada kesempatan-kesempatan emas yang bisa didapatkan oleh orang Majus ini, oleh orang-orang Majus ini, jika mereka kembali menemui Herodes dan memberitahukan di manakah bayi Yesus itu terbaring. Tapi mereka menolaknya. Jadi orang Majus kehilangan kesempatan mendapatkan upah dari Herodes. Kemudian yang berikut, penyembahan dan penghormatan orang Majus kepada sang juru selamat dapat berubah jika mereka kembali ke Herodes. Kalau mereka kembali kepada Herodes, dan mereka sudah dipenuhi dengan sukacita yang melimpah, sudah sujud menyembah dan mempersembahkan korban persembahan kepada bayi Yesus, raja orang Yahudi itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau mereka kembali ke Herodes, Herodes bisa menceritakan hal-hal yang tidak benar. Kemudian akhirnya sikap penyembahan, penghormatan
orang Majus ini bisa berubah oleh karena bisa dipengaruhi oleh respon Raja Herodes berkenaan dengan bayi Yesus ini. Kemudian yang ketiga, jika orang Majus ini kembali ke Herodes, maka bayi Yesus, Maria dan Yusuf dapat dibunuh oleh Herodes. Jadi tindakan orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain adalah untuk menyelamatkan Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius pasal 2 ayat 13-15 dikatakan bahwa ketika Herodes tahu bahwa orang Majus itu tidak kembali dan dia bingung, tidak tahu di manakah raja orang Yahudi karena dia tidak tahu di mana. Karena lahirnya Yesus sang raja orang Yahudi ini bukan lahir di istana tempat yang mewah, tapi lahir di kandang hewan. Dan kemudian Herodes marah dan dia membunuh anak-anak laki-laki. Dan dikatakan bahwa ada tangisan. Dan kalau orang Majus ini kembali, maka Yesus bisa dibunuh. Mengapa Yesus akan dibunuh oleh Herodes? Karena Herodes terancam. Karena pada saat itu dia diangkat menjadi raja orang Yahudi. Dan kelahiran Yesus akan mengancam dia jabatannya sebagai raja orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari orang Majus bahwa dalam hidup kita menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupan. Apakah kita rela memilih jalan yang lain? Jalan yang berbeda dari dunia ini. Bicara mengenai memilih jalan yang lain. Bicara bahwa aku berbeda. Bapak Ibu ingat saudara sekalian mengenai arti eklesia. Eklesia adalah kata, dari kata itu kemudian muncul gereja. Eklesia artinya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dan bicara mengenai pengudusan. Orang percaya dikuduskan, orang percaya disucikan, bicara mengenai seorang dipisahkan. Tidak lagi sama dengan dunia. Orang Majus memilih jalan yang lain. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen dalam perundangan Natal tahun ini. Apakah kita mau memilih jalan yang lain? Bahwa aku tidak sama dengan jalan dunia ini. Aku tidak mengikuti jalan-jalan dunia ini. Aku rela membayar harga. Aku rela membayar harga, berkorban dan berjuang untuk supaya aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali perayaan Natal atau Tahun Baru menjadi perayaan yang seperti kita merayakan begitu megah, begitu meriah, tapi kita tidak ada hubungan dengan Yesus. Ada pesta pora, ada mabuk-mabukan. Apakah kemudian waktu pesta pora, mabuk-mabukan ini, apakah itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan? Seharusnya perayaan Natal adalah akan membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Sama seperti orang Majus. Hanya melihat tanda bintang mereka mempercayai Yesus sebagai sang raja itu. Dan mereka rela menempuh perjalanan yang jauh. Mereka rela berkorban, membayar harga untuk datang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan mereka rela mempersembahkan yang terbaik yang mereka berikan. Emas, kemenyan, dan mur. Dan kemudian orang Majus ini rela membayar harga untuk tidak menaati Herodes, untuk kembali menemui Herodes, memilih jalan yang lain untuk demi menyatakan iman mereka, penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja orang Yahudi tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana orang Majus membayar harga, menyatakan imannya untuk mengalami perjumpaan dengan Raja orang Yahudi, mari dalam merayakan Natal ini, mari kita memilih jalan yang lain. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita akan membayar harga apapun untuk menyatakan penghormatan kita, penyembahan kita, dan iman kita kepada Raja di atas segala raja. Saya akan menutup dengan membaca dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3, aku melupakan apa yang ada di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari merayakan Natal. Mari sekali lagi kita menyatakan iman kita kepada Allah. Mempercayai Dia, rela memikul salib, rela berkorban untuk menyatakan iman. Dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Raja di atas segala raja. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat merayakan hari Natal bersama keluarga dan sahabat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari ini. Kami dapat merayakan hari Natal. Hari ini adalah hari di mana kami merayakan Allah menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia, turun ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib supaya kami yang berdosa diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Kami yang dulunya binasa beroleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Pada hari ini waktu kami merayakan Natal, kami telah belajar iman yang dinyatakan oleh orang-orang Majus. Bagaimana mereka rela memilih jalan yang lain. Memilih jalan yang tidak umum yang dilakukan. Memilih cara hidup yang tidak umum yang dilakukan oleh orang-orang sesamanya. Di mana orang-orang Majus, orang-orang yang kaya, orang-orang terpandang dan kemungkinan adalah raja-raja ini, rela menyatakan imannya menempuh jarak yang jauh. Mempercayai tanda dari bintang itu. Kemudian mereka rela datang mempersembahkan korban, memberikan korban persembahan, mempersembahkan persembahan kepada raja di atas segala raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka rela membayar harga untuk tidak menaati Herodes dan memilih jalan untuk kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Kiranya Tuhan, pelajaran dari orang Majus ini menjadi pelajaran bagi kami untuk selalu memilih cara, memilih jalan yang baik untuk membawa kami tetap dalam jalan-jalan, dalam perjalanan iman kami untuk mengiring, menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan pada hari ini memberkati seluruh umat-Mu yang merayakan hari Natal. Kiranya damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan kiranya kami semua meresponi kasih-Mu dengan mengatakan bertekad dengan iman bahwa kami akan memilih cara, memilih jalan yang terbaik untuk menyatakan kasih, penghormatan kami, pengiringan kami kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa buat hari ini, terima kasih buat damai-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, pada hari ini selamat merayakan hari Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat. Mari akhiri tahun ini dengan mengucap syukur dan mari melangkah dengan iman ke tahun 2023 dan mempercayai bahwa Allah menyertai kita. Ingat, namanya adalah Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah perayaan Natal 25 Desember 2022 telah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini juga kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Pak Presiden, Kabinet Menteri, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati pemerintah kami, memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat GSCA Bethesda Ministry, GSCA Anugerah Ministry, keluarga besar STT Injil Bakti Caraka, memberkati seluruh umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, memberkati seluruh orang percaya yang sedang merayakan Natal pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara engkau dan penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian kita kepadanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya.
kuasa, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagung. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.